Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bihim yaktadun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, di mana dengan rahmat dan nikmat itu kita bisa bertemu dalam keadaan selamat, tak ada halangan suatu apapun. Itu semua adalah karena kemurahan Allah kepada kita, sehingga patut untuk kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Semoga dengan bacaan sholawat kita termasuk bagian dari umat Muhammad yang mencintai dan diberkati syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu yang insya Allah ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun kali ini dengan judul, jika Anda menjumpai pimpinan, majikan atau teman yang marah, redakanlah dengan membaca doa ini. Kita sering menjumpai seorang pimpinan yang suka marah-marah kepada bawahan. Begitu pula kita sering mendengar cerita ada majikan yang suka memarahi kepada anak buahnya, atau teman yang kadang-kadang hanya hal-hal sepele saja membuat teman kita menjadi marah yang luar biasa. Itu satu fenomena yang sering kita jumpai di tengah-tengah pergaulan kita. Karena yang namanya marah itu berkaitan dengan kondisi dan emosi jiwa seseorang. Ketika mendapatkan banyak cobaan, orang akan mudah marah. Dan setan senang melihat seperti itu. Maka sebagai orang yang beriman, kita akan selalu berpedoman kepada apa yang disampaikan Allah lewat firman-Nya di dalam Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah yang dituntunkan kepada kita, agar kita bisa menjadi seorang insan yang bahagia dunia dan akhirat. Salah satu kebahagiaan andai kata kita bisa mengekang hawa nafsu kita yang berupa marah. Karena setiap hal yang kita hadapi bagi orang lain belum tentu sama dengan yang kita inginkan. Sehingga kadang kita timbul rasa tidak senang, timbul rasa kecewa, sehingga kita menjadi marah. Maka kendalikanlah rasa marah itu, karena kemarahan itu lebih banyak
mafsadat atau kerusakannya daripada kemaslahatannya. Lalu bagaimana kalau kita menjumpai kondisi yang semacam itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing kita ke jalan seperti itu untuk meredakan kemarahan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, di mana beliau telah melihat ada seorang laki-laki yang sedang mencapai puncak kemarahannya. Aku atau Rasulullah SAW mengetahui suatu kalimat yang jika dibacakan akan kalimat tersebut, maka lenyaplah kemarahan orang yang marah itu. Sedangkan kalimat yang dimaksud adalah seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wadhhib ghaidul qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. Saya ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wadhhib ghaidul qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wadhhib ghaidul qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan lenyapkanlah kemalasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jika kita sedang marah atau jika kita menjumpai orang lain marah, maka bacakanlah doa itu di dalam hati kita sebanyak 3 kali. Setelah itu mohonkan kepada Allah agar orang yang marah itu bisa reda dan sadar karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa yang penting karena kita sering menjumpai di tengah-tengah pergaulan kita, di dalam keluarga kita, ada saja yang menjadikan seseorang menjadi marah. Maka Rasulullah sudah mengajarkan ini, maka amalkanlah agar menjadikan kita bagian dari umat yang diakui oleh Rasulullah dan akan ditolong oleh Rasulullah ketika kita di yaumul qiyamah nanti. Dan inilah bagian dari syafaat Rasulullah jika kita mengamalkan ini, dan inilah bagian dari syafaat Nabi yang kita terima di dunia. Jadi kalau kita menjalankan apa yang disampaikan Rasulullah, berarti kita sudah mendapatkan syafaat Rasulullah atau pertolongan Rasulullah, yaitu dengan mengamalkan doa dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dari yang kemarin. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, ini semua karena kami yang melakukan, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun apabila ada benarnya, itu semua hanya min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.